Itadori Yuji mendapatkan Awakening, bukan Awakening seperti Hunter Sung Jinwoo maupun Awakening Devil Fruit dari Luffy. Berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 256 dan bagaimana Yuji membangkitkan Awakening-nya. Let's check it out. Chapter dimulai dengan flashback. Lagi-lagi Gojo diperlihatkan di dalam flashback tersebut. Gojo membicarakan mengenai Black Flash atau Kokusen. Kenapa aku tidak bisa menggunakan Black Flash? Itulah pertanyaan Yuji terhadap Gojo. Gojo kemudian menjelaskan mengenai cara kerja dari Black Flash. Black Flash adalah distorsi ruang yang terjadi karena adanya delay di antara energi kutukan dan benturan fisik di waktu milisecond. Namun penjelasan ini adalah penjelasan yang kurang pas, karena jika penjelasannya seperti itu saja, Gojo tinggal mengarahkan pukulannya dan mengeluarkan Black Flash secara mudah. Gojo kemudian memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai Black Flash. Contohnya jika Yuji memberikan energi kutukan ke dalam pukulan Seiken dan pukulannya mengenai lawan. Pukulan Seiken yang dimaksud di sini adalah stance pukulan pada karate. Seiken atau pukulan depan, ada juga Uraken pukulan belakang, Teisui, Hiraken, Ipponken, Haito, Shuto, Kakuto, dan lainnya. Dan karena pukulan Black Flash menggunakan stance Seiken, jadi Gojo memberikan contohnya dengan kata-kata Seiken. Selanjutnya, setelah pukulan mengenai lawan, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, energi kutukan akan meningkatkan pukulan. Kedua, energi kutukan yang memantul kembali setelah mengenai impact pukulan. Dan ketiga, energi kutukan yang dialirkan ke dalam pukulan akan melakukan aksi pertama dan kedua. Black Flash akan bisa atau tidak bisa dilancarkan tergantung kepada timing pukulan dan kombinasi dengan energi kutukan. Energi kutukan dari lawan dan juga kondisi fisik dari pengguna Black Flash juga berpengaruh. Menurut Gojo, Black Flash juga dipengaruhi oleh kelembapan dan temperatur, karena Black Flash sendiri dipengaruhi oleh ruang. Intinya, menurut Gojo tidak ada jawaban yang pasti untuk bisa memicu Black Flash. Bahkan bagi Gojo, pada akhirnya bergantung pada keberuntungan ketika melancarkan Black Flash. Bahkan Nanami lebih unggul persentasenya dalam melancarkan Black Flash daripada Gojo Satoru. Namun tentu saja secara kekuatan Gojo lebih unggul. Gojo hanya jarang menggunakan Black Flash karena pertarungannya berakhir dengan cepat. Pada halaman penjelasan Gojo mengenai Black Flash, ada catatan dari GG Akutami yang menyebutkan jika nantinya Black Flash dari Gojo akan dilampaui oleh Itadori Yuji. Entah kapan, tidak ada yang tahu kecuali GG Akutami. Kembali ke pertarungan, Sukuna memang telah berhasil melancarkan Black Flash kepada Laru. Namun Choso dan Yuji berhasil menyudutkan Sukuna dengan menahan Sukuna dengan sebuah besi dan ke arah tembok. Choso dengan jarak 0 meter kemudian menyerang dengan Senketsu. Sukuna berhasil lolos dan menjauh dari Yuji dan Choso. Kali ini, dari samping Sukuna ada Maki yang kembali menusuk jantung Sukuna. Namun Sukuna berhasil menahan pedang Maki dengan tangannya sebelum mengenai jantungnya. Maki kemudian menyerang secara bertubi-tubi ke arah Sukuna, sampai akhirnya Sukuna mendapatkan momentum untuk menyerang kembali dengan mengeluarkan Black Flash. Black Flash ketiga dari Sukuna berhasil mengenai Maki. Bahkan menurut Maki, output dari teknik dismantle Sukuna juga semakin meningkat. Setelah Sukuna mengeluarkan Black Flash, Choso mendapatkan momentum untuk menyerang Sukuna, kali ini dengan teknik Supernova atau Choshinsei. Namun Sukuna melakukan counter dengan teknik dismantle. Tidak hanya itu, bahkan sebelum teknik dismantle mengenai Choso, Sukuna sudah berlari melewati Choso dan menarik Choso dari belakang. Sukuna kemudian membenturkan Choso ke arah tembok bangunan dan melakukan Black Flash yang keempat. Choso yang memiliki reaksi yang cepat bisa mengurangi impact dari Black Flash dengan teknik darah miliknya. Tetap saja, Choso dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak hanya melihat saja, Yuji kali ini memukul Sukuna hingga menjauh dari Choso. Choso lalu menyuruh Yuji untuk menggunakan suatu teknik, namun tak disebutkan. Dan di sini Laru terlihat sudah dalam kondisi yang tak bisa bertarung setelah terkena Black Flash dari Sukuna. Namun ketika Miguel mengajak Laru untuk mundur, Laru mengatakan masih ada yang harus ia lakukan. Kembali ke Yuji. Yuji beradu 1 lawan 1 melawan Sukuna. Yuji kemudian menggunakan Senketsu dan berhasil mengenai Sukuna. Yuji kemudian melanjutkan serangannya dengan Black Flash. Di sini diketahui jika Mahito ketika melawan Yuji mendapatkan penglihatan jika Yuji akan menggunakan Black Flash. Dan kali ini
Sukuna juga merasakan hal yang sama dengan Mahito. Namun Sukuna tak bisa berkutik. Laru dengan jarak jauh dapat menahan Sukuna dengan teknik hard catch miliknya. Ternyata teknik hard catch tidak hanya menangkap tubuh lawan saja. Setelah berhasil menangkap tubuh lawan, Laru juga dapat menangkap pikiran lawan. Sukuna benar-benar berada di genggaman teknik yang ia anggap boring di chapter 255 lalu. Yuji akhirnya berhasil melancarkan Black Flash dan benar-benar mengenai Sukuna. Dengan serangan dari Yuji, cahaya harapan kemenangan mulai bersinar dan Itadori Yuji mengalami awakening-nya. Nah, apakah awakening dari Yuji ada hubungannya dengan kata-kata Gojo kepada Yuji di chapter 12 komik Jujutsu Kaisen? Yaitu Yuji akhirnya dapat menggunakan teknik milik Sukuna. Bagaimana menurut kalian? Ataukah awakening Yuji hanya seputar kekuatan dari tangan kanannya saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.